Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Jin Betina Liar yang Melahirkan Ratu Saba. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di kerajaan Sabah, keadilan seperti oasis di padang pasir yang gersang. Harapan yang seringkali merupakan fata morgana di tengah tirani. Raja A duduk di atas tahta yang didirikan atas rasa takut dan penghinaan rakyatnya itu, seperti bayang-bayang yang gelap. Tegrit-tegritnya merenggut kebahagiaan dari rakyatnya, terutama para wanita yang kerap kali menundukkan kepala. Bukan hanya karena hormat, tetapi karena takut kehormatannya direnggut. Istri-istri rakyat hidup ketakutan, pasrah bahwa ketika matahari terbenam kebrutalan raja mungkin saja akan merenggut kesucian malam mereka. Dalam keadaan suram ini, sebuah cerita yang belum terungkap mulai bermekaran di balik dinding istana. Kisah seorang wazir yang terhormat yang kebijaksanaannya sebanding dengan kesetiaannya itu untuk memelihara kehormatan yang terancam oleh kekejaman raja. Di tengah-tengah istana Sabah yang dikelilingi dinding-dinding yang megah, tinggallah Raja Taat yang kejam. Selain itu, dengan tatapan seakan memburu jiwa setiap orang yang melangkah ke dalam ruang tatanya, Raja Taat kemudian berdiri, tengadah pada peta besar yang tergantung di dinding. Ciri-cirinya mengelus-ngelus batas wilayah yang dicaploknya, dengan nafsu yang sangat kekuasaan yang tak terpuaskan. Tanpa berpaling dari peta, dia memerintahkan wazir yang berdiri beberapa langkah di belakangnya dengan suara penuh otoritas. "Wazir, desa-desa kita penuh dengan wanita yang menyembunyikan kecantikan mereka. Saya ingin keindahan itu terungkap di istana ini. Pergilah dan temukan mereka untukku." Wazir, seorang pria muda dengan kebijaksanaan melebihi usianya itu, kemudian menelan ludahnya dengan perasaan yang terbagi antara tugas dan moral. Dia tahu bahwa menolak perintah raja berarti hukuman mati. Tetapi ketika dia mematuhinya, berarti dia mengkhianati kaumnya sendiri. Dengan suara yang diupayakan tetap tegar, wazir pun kemudian menjawab, "Paduka yang mulia, apakah bijaksana untuk menambah beban rakyat dengan keinginan istana? Apakah kebaikan penduduk bukanlah kejayaan bagi sebuah kerajaan?" Raja berbalik dengan cepat, matanya kemudian menyala seperti bara api. "Kebahagiaan," tawa raja itu. Suara cekikannya terdengar seperti belenggu yang terlepas. "Wazir, aku memimpin dengan kekuatan bukan dengan cinta. Kebahagiaan adalah untuk para penguasa. Dan wanita-wanita itu akan bahagia di sini, di hadapan para raja. Atau apakah kamu berani menentangku?" Wazir kemudian membungkuk, matanya menatap lantai yang dingin. "Aku tidak berani, tuanku. Tapi perkenankan aku menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan menarik wanita-wanita ini dari pelukan keluarga mereka, kita mungkin mengundang kemarahan yang lebih besar daripada kenikmatan semalam." Namun raja tak tergerak. Dia pun kemudian berkata, "Kekuatan yang dihormati adalah kekuatan yang ditakuti. Lakukan seperti yang kuperintah, atau temukan dirimu di antara mereka yang menghuni lubang penjara kita." Dengan hati yang terasa bagi diikat rantai, wazir pun akhirnya menundukkan kepalanya. "Akan kuturuti perintahmu, tuanku," kata wazir dengan suara yang terdengar bagai nyanyian duka. Ketika wazir berbalik meninggalkan ruang tahta, langkah kakinya kemudian menggema. Setiap dentangnya adalah bunyi pukulan palu pada integritasnya sendiri. Wazir adalah pria muda yang kisahnya belum diukir oleh waktu, memimpin rombongan kecilnya melintasi perbatasan kota. Gerakannya penuh kepastian, namun matanya menunjukkan keraguan. Hatinya tertinggal di istana, di sisi rakyat yang ia cintai. Dan kini, dia pun merasakan seperti telah dihianati.
Matahari terik membuat hutan di tepian kerajaan seakan hidup. Bisikan daun dan siulan angin membingungkan arah mereka. Saya yakin desa berikutnya ada di sebelah timur, melalui hutan-hutan belantara ini, kata wazir kepada rombongannya menatap peta yang digulungnya kembali. Namun, entah bagaimana bisikan alam menyusup ke dalam pikiran mereka, membawa mereka lebih jauh dari jalur yang dikenal. Dan saat matahari mulai terbenam, wazir menyadari bahwa mereka telah tersesat. Berhenti, serunya. Kita harus mencari tempat berteduh. Rombongannya pun terhenti, menatapnya dengan pandangannya penuh pertanyaan dan kecemasan. Wazir menunjuk ke sebuah goa. Tak jauh dari sana, kita akan berlindung di sana sampai fajar menyingsing. Ketika rombongannya memutuskan untuk berkemah di sekitar goa, wazir memilih untuk sedikit menjauh. Ia mencari ketenangan. Dalam kesendirian, hutan yang gelap menelan setiap langkahnya hingga akhirnya dia menemukan keheningan yang dia dambakan. Dalam goa yang sunyi, beristirahatlah di mulut goa. Wazir menutup matanya berusaha menghilangkan beban yang dia pikul. Namun, tiba-tiba dari kegelapan goa terdengar suara langkah kaki. Seorang pria tua muncul, rambutnya seputih salju. Matanya yang cerdas menembus kegelapan. Siapakah gerangan yang mengunjungi gua tua ini? Tanya pria tua itu dengan suara yang serak namun menenangkan. Wazir pun kemudian terkejut. Ia pun sangat takut dan terlihat lemah langsung berdiri tegak. Saya hanyalah seorang pengelana yang tersesat mencari perlindungan malam ini. Pria tua itu pun kemudian mengangguk. Setiap orang yang tersesat akan menemukan jalan jika dia mendengarkan dengan hati. Sebelum wazir dapat bertanya lebih lanjut, pria itu kemudian bersiul pelan. Dan dari kedalaman goa, muncullah seorang wanita dengan paras yang memancarkan cahaya keanggunan di tengah kegelapan. Raihana namanya, membawa cangkir yakut berisi air yang terlihat seperti kristal di bawah cahaya bulan. Wazir pun kemudian terpesona, bukan hanya oleh kecantikan wanita itu, tetapi oleh suasana ajaib yang tiba-tiba menyelimuti gua tersebut. Dia merasa seakan kekuatannya lebih besar. Terima kasih, ujarnya sambil menerima canggul tersebut dari Raihana. Engkau terlihat bagi orang yang sedang memikul banyak masalah, kata pria tua itu. Matanya menatap langsung ke dalam jiwa wazir. Dengan nafas yang berat, wazir membagikan sekelumit dari beban pikirannya. Aku adalah pelayan rakyatku, namun tugas yang diperintahkan raja kepadaku sekarang ini akan menghancurkan hati dan jiwa mereka. Pria tua itu kemudian mendekati wazir, menepuk bahunya dengan lembut. Mungkin pertemuan kita di malam ini bukanlah kebetulan. Katakanlah, apakah kau sendiri sudah memiliki istri? Wazir pun kemudian menggeleng. Aku telah bersumpah tidak akan menikah karena takut raja akan mengambilnya dari sisiku, seperti dia lakukan dengan wanita-wanita di kerajaan ini. Pria tua itu kemudian tersenyum misterius. Jangan takut kehilangan apa yang belum kamu miliki. Dan ketahuilah, kadang-kadang untuk menemukan keberanian kita harus terlebih dahulu tersesat di dalam kegelapan. Malam itu dalam cahaya bulan yang lembut di goa yang menyimpan rahasia, wazir dan pria tua itu berbicara tentang kekuatan cinta dan keadilan. Hingga saat fajar pertama mengintip, hati wazir dipenuhi dengan semangat baru. Semangat untuk mengubah nasib yang ditakdirkan bagi dirinya dan rakyatnya. Pagi menyapa dengan sinarnya yang pertama menembus dedaunan, mengusir bayangan malam dan memberi harapan baru. Kemudian wazir pun terbangun dengan keputusan yang berat di hatinya. Sebuah keputusan yang akan menentukan arah takdirnya. Pria tua itu kemudian sudah tidak ada lagi. Hanya Raihana yang tersisa. Wajahnya sangat tenang seperti danau tanpa gelombang. Kau akan berangkat? Tanya Raihana dengan suara yang melodi dan lembut. Matanya menangkap langsung ke dalam jiwa wazir.
Iya, aku harus kembali ke rombonganku dan melanjutkan pencarian yang telah diperintahkan. Jawab wazir dengan rasa enggan yang terasa di ujung lidahnya. Raihana kemudian mendekat. Langkahnya begitu anggun sehingga tampak seolah dia mengambang. Ayahku telah memberitahuku tentangmu, tentang kebajikan dan keberanianmu. Ia juga telah memberitahuku tentang nasib yang kau hindari. Wazir merasakan denyut di hatinya memburu. Ayahmu, dia telah mengatakan tentang bisiku ini. Raihana kemudian mengangguk. Aku ingin membantumu, jawab Raihana dengan tekad yang bulat. Aku tahu kau memendam perasaan kepadaku dan ingin menjadi istrimu, namun dengan syarat yang telah ayahku tetapkan. Hatinya bergetar, tetapi keraguan masih menyelimuti pikirannya itu. Kau tahu apa yang akan mungkin terjadi. Aku tak ingin kau menjadi korban dari keadaan. Raihana menggenggam tangan wazir. Tatapannya mampu meluluhkan baja. Bersamaku kau tak perlu khawatir akan raja dan kekejamannya. Tapi kau harus berjanji. Kau tidak boleh menanyakan atau meminta penjelasan dariku. Itulah syaratnya. Wazir merasakan jantungnya berdegup kencang. Mengetahui keputusan ini bisa mengubah segalanya. Ia pun akhirnya berkata, baiklah, aku akan menikahimu. Dan aku berjanji, tak akan pernah menanyakan perbuatanmu yang mungkin tak kupahami. Dan disitulah di pinggir goa yang diterangi sinar matahari pagi, mereka mengikat janji. Tak ada saksi selain alam, dan tak ada pesta selain bisikan daun. Itu adalah pernikahan yang dilakukan bukan untuk kebahagiaan, tetapi sebagai sebuah pengorbanan. Beberapa bulan berlalu dan pernikahan mereka seperti selimut keamanan, menjaga mereka dari kenyataan yang lebih kejam. Raihana kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian membawakan kegembiraan yang belum pernah dirasakan oleh wazir. Namun kebaikan itu hanyalah semu, karena tanpa sepengetahuan wazir, bayi itu dibunuh oleh Raihana sendiri. Wazir merasakan ada yang hilang, namun dia segera ingat akan janjinya itu. Meski hatinya hancur, dia tidak berani untuk meminta penjelasan. Dia hanya bisa menahan. Ia yang mendalam dan memendam pertanyaan yang terbakar dalam pikirannya. Ketika Raihana hamil lagi, wazir mencoba mengubur perasaan gelisahnya itu. Namun ketika anak kedua mereka lahir dan dinamakan Balkis, kegembiraan Raihana kontras dengan ratu wajah yang gelisah pada wazir. Raihana tampak begitu bangga dan bahagia. Namun wazir yang sekarang sudah dikuasai rasa takut dan ketidakmengertian. Ia tidak dapat menahan dirinya lagi. Suatu malam dengan cahaya bulan yang memenuhi sebuah ruangan, wazir kemudian memandang wajah tidur Balkis yang damai. Dia pun kemudian menoleh ke Raihana. Mengapa kau begitu bahagia dengan kedatangan Balkis? Sementara aku merasakan kegelisahan yang tak pernah ada sebelumnya. Raihana kemudian bangun dan menghadap wazir. Matanya kini dipenuhi dengan air mata dan ketakutan. Inikah balasan darimu? Aku melakukan itu demi kebaikanmu, demi kita. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit, dan dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak laki-laki itu hidup, ia akan segera membunuhmu. Sementara anak perempuan ini, malaikat segera memujinya, menggambarkan kerajaan yang akan kelak ia pimpin. Sekarang ini adalah perpisahan kita. Dan sebelum fajar menyingsing, Raihana kemudian menghilang tanpa jejak. Dalam diam wazir pun segera memandangi langit yang mulai terang. Kegelapan malam telah pergi digantikan warna fajar yang menjanjikan hari baru. Namun hatinya terasa seakan tenggelam dalam lautan yang gelap dan dingin. Raihana telah menghilang meninggalkannya dengan Balkis yang masih bayi. Dalam keheningan pagi itu dengan Balkis yang lembut digendongannya, wazir pun segera menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Hari-hari pun terus berlalu dan Balkis tumbuh menjadi anak yang cerdas.
Ia memiliki keindahan tak hanya pada rupa, tetapi juga dalam semangat dan kebaikan hati. Suatu hari Balkis pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, aku pernah mendengar cerita tentang para malaikat dan pesan-pesan dari langit. Apakah semua itu benar? Atau sekedar dongeng untuk mempesona para anak-anak?" Banyak kebenaran yang tersembunyi dalam cerita-cerita lama, jawabnya dengan suara yang penuh dengan pertimbangan. Dan kadang cerita yang mustahil adalah cerita yang paling nyata. Balkis kemudian memandang Wazir dengan tatapan yang menggali. "Apakah ibuku juga bagian dari cerita tersebut? Ataukah ayah telah menyembunyikan sesuatu dariku?" Wazir kemudian menghela nafas dalam, memahami bahwa waktunya telah tiba. Pagi itu saat matahari terbit, menandai awal dari hari-hari yang baru. Wazir tahu bahwa Balkis tak hanya menjadi ratu dari kerajaan yang besar, tetapi juga pembawa perubahan yang membawa cahaya ke dalam kegelapan. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.